Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati Tuhan di dalam segala hal. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Namun sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami juga mengucap syukur Tuhan jika saat ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Bukalah hati kami, urapi hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sapaan Harian saat ini mengambil tema menabur dalam kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang buta berjalan di tengah malam. Tangan kanannya memegang tongkat, sedang tangan kirinya memegang lentera. Seorang laki-laki yang melihatnya menjadi penasaran dan bertanya, "Kisanak, engkau tidak dapat melihat jalan walaupun ada penerangan, tetapi mengapa engkau membawa lentera itu?" Kemudian seorang yang buta itu menjawab, "Dengan lentera ini akan membuat jalan menjadi terang. Meskipun saya tidak melihat, tetapi orang lain dapat melihat, sehingga tidak akan menabrak saya." Ilustrasi ini menggambarkan bahwa di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada saudara kita seiman. Saudara seiman adalah saudara yang kita kasih dengan tulus dan murni, serta apa adanya. Dengan saudara seiman, selalu ada kerinduan untuk bertemu, membangun relasi yang indah, akrab dan harmonis, dan sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Itulah sikap kita kepada saudara kita yang seiman. Tetapi perbuatan baik juga dilakukan kepada semua orang. Jika kita melakukan perbuatan baik hanya kepada orang yang baik kepada kita saja, hal itu biasa saja dan semua orang bisa melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Perbuatan baik harus kita lakukan dengan tulus ikhlas. Artinya harus dilakukan dengan tulus hati, yaitu hati yang dipenuhi rasa kasih. Tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada diri sendiri. Terlebih lagi kepada Tuhan. Orang yang melakukan kebaikan dengan tulus tidak akan mengharapkan imbalan apapun. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita lakukan, karena tidak selamanya kita mampu dan kuat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan perbuatan baik,
karena kesempatan itu tidak akan selamanya ada. Perbuatan baik tidak hanya sebatas materi saja, tetapi bisa meliputi banyak hal. Misalnya, menolong seseorang untuk mencarikan solusi dalam pergumulan yang dihadapinya, mendoakan yang sakit, dan lain sebagainya. Dan suatu hari nanti, kita akan menuai perbuatan baik yang kita lakukan. Suatu saat apa yang kita tabur akan kita tuai. Itulah hukum tabur tuai. Melalui perbuatan baik yang kita lakukan, orang lain akan melihat terang Tuhan ada di dalamnya. Dengan demikian kita sudah menjadi terang dan memuliakan nama Bapa yang di surga. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberi hikmat untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Hidup kita harus berubah. Lakukanlah kehendak Tuhan. Mari kita membuka hati untuk menolong orang yang lemah. Tuhan bersabda kepada kita, harus berbuat yang baik. Tuhan bersabda kepada kita, harus berbuat yang baik.